Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Hari ini kita masuk lagi ke pertemuan berikutnya, pertemuan keempat, materi ketiga, pembahasan asas-asas hukum tata negara. Jadi untuk membahas asas-asas hukum tata negara ini, maka kita harus paham dulu tentang pengertian asas. Jadi kalau asas, kalau kalian lihat dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu berarti bahwa adalah dasar, pedoman, atau sesuatu yang menjadi pokok dasar. Jadi dia awal mula, ya, akarnya. Jadi dalam suatu permasalahan itu, asas ini adalah akar dari suatu permasalahan. Kalau hukum tata negara ini berarti asas itu adalah akar dari hukum tata negara itu. Ya. Asas hukum tata negara dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan hukum positif dan mengatur mengenai asas-asas dan pengertian dalam penyelenggaraan negara. Jadi hukum positif minggu sebelumnya juga saya sudah jelaskan kepada kalian bahwa hukum positif itu adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu tertentu, pada masa tertentu, kan? Jadi yang berlaku sekarang itulah hukum positif, ya. Kalau undang-undang yang saya ini undang-undang dasar yang saya bilang sama kalian, ini dia lengkap, kecil, nggak terlalu besar, ya kan? Ini saya beli 23,5, tapi sudah cukup lama juga. Kalau saya lihat sekarang di Gramedia tidak sampai 30.000, 27 apa 28. Kalau saya lihat di Gramedia, ini saya beli di Gramedia. Ini lengkap, mulai dari Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar Perubahan, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar 1950, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Jadi kalau kalian pun nanti mengajar Pancasila dan kewarganegaraan di apa, kalian pasti akan membutuhkan ini. Ya, bukan anak hukum yang membutuhkan ini, tapi kalian juga membutuhkan ini. Kalau kalian sebagai guru-guru di sekolah-sekolah, kalian mesti paham tentang pasal-pasal. Saya tidak pernah nyuruh mahasiswa itu menghafal pasal, menghafal undang-undang, tapi kalian paham apa isinya. Ya. Jadi kalau kalian punya KUHP, kalian bukan mesti harus hafal semua KUHP isinya itu, enggak. Tapi kalian bisa tahu, menjelaskan apa pasal dalam KUHP itu. Ya, itulah kita mempelajari undang-undang. Misal itu bahasa undang-undang di KUHP itu sama semua. Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, atau barang siapa melakukan suatu perbuatan, ya kan? Itunya umumnya. Berarti kan pokoknya kalau kita mau pelajari misalnya undang-undang itu, kalau dari segi KUHP, yang pertama itu barang siapa, yang kedua perbuatan, ya, adanya perbuatan. Dan barang siapa melakukan, kan berarti perbuatan, ya. Baru akibat dari perbuatan itu menimbulkan akibat. Setelah akibat itu ada hukumannya. Nah, ya gitu aja kalau mau apa. Jadi kalau misalnya dalam KUHP, ya, kita ambil contoh KUHP, ya, kalian mau pelajari pidana tadi. Gimana contoh KUHP? Misalnya 338, pasal tentang pembunuhan dengan tidak direncanakan, hukuman 15 tahun maksimal. Simpel kan? Bunyinya, barang siapa melakukan pembunuhan dengan tidak direncanakan terlebih dahulu, dianggap dianggap melakukan tindakan makar, maka dihukum dengan hukuman maksimal 15 tahun. Kan? Umumnya seperti itu. 340 tinggal ditambahkan direncanakan terlebih dahulu. Jadi simpel kalau kalian apa itu.
mempelajari undang-undang itu simple. Nggak perlu kalian baca barang siapa setiap pasal, kan cukup baca satu pasal aja, barang siapa dengan sengaja. Cukup itu kalian ngerti satu itu, kalian udah ngerti satu buku itu. Karena setiap pasalnya ada judulnya. Kalian tinggal lihat aja judulnya apa, kalian lihat akibatnya dan hukumannya, udah itu. Nah, perlu tuh kalian semua kalian capek kalian ngapel itu. Belum lagi kalian buka KUH Perdata yang ada 1.500 atau 1.600 pasal. Terbalik ke asas hukum tata negara, yang pertama asas Pancasila. Ya, asas Pancasila bahwa bangsa Indonesia telah menetapkan falsafah asas dasar negara adalah Pancasila. Jadi setiap tindakan dan perbuatan baik pemerintah maupun perorangan atau rakyat itu harus sesuai ajaran Pancasila. Ya. Kalau sesuai Pancasila itu 1 sampai 5 silanya sudah menyangkut semuanya. Ketuhanan yang Maha Esa, di situ tidak disebutkan Tuhan dari agama mana. Ketuhanan yang Maha Esa, semua agama mengakui Tuhan satu, Tuhan yang Maha Esa. Nggak ada disebutkan Tuhan dari agama mana, ya kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa ini? Kalau bahasa orang, memanusiakan manusia. Ya. Kalian kalau jadi orang kaya, jadi bos, jadi nyonya, punya pembantu, manusiakan dia. Jangan jadikan dia babu. Walaupun kalian menggajinya, itulah memanusiakan manusia. Ya, jangan mentang-mentang kalian bos, kalian kalian menggajinya, kalian seenak-enak memerintahnya, memukulnya segala macam. Jadi di bidang hukum Pancasila ini sumber hukumnya adalah material. Jadi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya. Di apapun undang-undang yang ada, lihatlah. Maka saya selalu bilang kalau kalian punya undang-undang, lihat konsiderannya. Pasti ada kata-kata Pancasila di dalamnya. Ya. Tak perlu kalian beli undang-undang, saya bilang selalu aja ada perubahan, kan lihat aja untuk mempelajari. Kalian download satu undang-undang di apa yang menyangkut kalian, misalnya undang-undang tentang guru, kalian download, kalian print, di situ ada lengkap, ada konsiderannya. Ya, ada undang-undang guru dan dosen. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional daripada negara Republik Indonesia. Jadi setiap perubahan yang ada di Undang-Undang Dasar ini itu mengandung pokok pikiran yang merupakan cita-cita hukum bangsa Indonesia. Jadi kalau yang dalam Undang-Undang Dasar ini, perubahan Undang-Undang Dasar berkaitan dengan perubahan kondisi bangsa, ya, bukan kemauan para pembuat undang-undang. Ya, sama kayak undang-undang pada umumnya, berubah tidaknya undang-undang itu berdasarkan kebutuhan dalam masyarakat. Kan? Misal kalau pernah saya ngasih contoh itu undang-undang terorisme. Ya, undang-undang terorisme itu ada karena ada perbuatan terorisme di tahun 2004. Ya, saya sudah pernah ngasih contohnya bahwa 2004 Imam Samudra dan Amrozi dan kawan-kawan itu tertangkap karena kasus terorisme. 2005 sidang tuntutan. Di saat awal 2005 sudah dikeluarkan undang-undang terorisme, maka mereka dituntut dengan undang-undang terorisme. Pengacaranya melakukan nota pembelaan bahwa mereka tidak bisa dilakukan tuntutan dengan undang-undang terorisme. Karena apa? Karena dalam pasal 1 undang-undang KUHP bahwa undang-undang itu tidak boleh berlaku surut.
Apa artinya? Bahwa undang-undang yang diterbitkan itu tidak boleh mengatur perbuatan sebelum undang-undang itu ditetapkan. Itulah bahasa simpelnya untuk undang-undang tidak berlaku surut. Pasal 1 KUHP, Ajas legalitas, bahwa undang-undang itu tidak boleh berlaku surut. Jadi kalau undang-undang dikeluarkan tahun 2005, perbuatan 2004, maka dia tidak boleh pakai undang-undang 2005. Dia harus dituntut dengan undang-undang yang ada di tahun 2004. Ya. Makanya pada saat itu dituntut dengan pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana yang menyebabkan kematian, dan pasal 55 KUHP itu penyertaan. Ya. Ini kalian nggak perlu kalian baca pun di pasal 55 ini. Kalau kalian sering nonton berita yang persidangan, yang Jessica Kumala Wongso segala macam, kalian pasti dengar ini. Nah, kata-kata pasal 55 yang sidang Sambo ini juga sama kan? Ada yang pasal 55 membahas bersama-sama melakukan pembunuhan. Jadi pokok-pokok pikiran di Pancasila ini yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pertama, pokok pikiran negara. Apa yang pasal hal ini? Bahwa negara melindungi setiap genap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini negara itu melindungi seluruh apa yang terkait dalam suatu bangsa. Ya, melindungi seluruhnya bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Makanya di sini tidak ada pembahasan ras, golongan, suku, agama, kebudayaan apapun, kita tetap sama. KTP kita Indonesia. Nggak ada KTP kalian Batak. Ya kan, tetap Indonesia. Yang membedakan paling nama, alamat, dan agama. Itu aja. Yang di atasnya tetap Indonesia. Nah, di atasnya tetap Indonesia. Nggak ada. Dibedakan agama. Kenapa? Itulah pentingnya agama. Kenapa? Maaf kata, jika seseorang meninggal di tengah jalan, KTP-nya tidak beragama, mau disembayangkan, mau diadakan secara apa? Pasti secara agama yang berlaku di masyarakat. Kalau agamanya tidak sama, gimana? Itulah pentingnya agama di kolom KTP. Ya, misal si A, dia misal Muslim, jalan-jalan misalnya ke Papua, meninggal di Papua, KTP nggak ada agama. Jadi di mana dia sembahyangkan? Di gereja, ya kan? Karena itu yang ada, yang banyak di sana. Nggak ada yang kenal sama dia, pasti dengan setempat. Itulah pentingnya agama. Di kolom KTP, alamat pertama dicari alamat. Kalau alamat sesuai KTP-nya udah tidak ada lagi yang kenal dengan dia di alamat itu, maka diselenggarakan secara agama, dibalikkan ke forum agamanya. Ya, jenazahnya itu tetap balik ke forum agama. Itulah aturan undang-undang melindungi segenap bangsa dan negara. Ya. Seluruh yang ada di dalam bangsa Indonesia ini dapat perlindungan. Perlindungan dari apa? Dari pendidikan. Apa yang diwujudkan pemerintah? Wajib belajar 9 tahun. Ya. 9 tahun sekolah gratis di negeri, SD dan SMP negeri. Itu memang betul gratis. Kalau ada sekolah yang bayar uang buku, itu urusan kalian sama sekolah. Kalau bisa kalian menjawab, kalian nggak bayar. Biasanya ada tuh uang buku, uang LKS, uang ini, uang hantu segala macam. Nah, karena adik saya tamat SMA Negeri 6, apa yang saya tahu. Kakak saya SMA Negeri 14, saya swasta, dia lulus.
Kalau di Al-Ulum, mau sekolahnya agak tinggi, bukunya gratis dipinjamkan. Kalau sekolah swasta gitu, uang sekolahnya agak tinggi, buku dipinjamkan. Kan? Yang di negeri, uang sekolah gratis, buku LKS beli. Bayar, bahkan harganya hampir sama, bahkan mungkin bisa lebih mahal dari uang sekolah. Kan? Saya ingat itu adik saya di SMA 6 itu uang satu semester itu uang LKS 600.000. Bayangkan satu semester 600.000, 1 tahun 1.200.000, sama dengan uang sekolah swasta. Cuman mereknya aja negeri. Negeri pun ya nggak menjamin kalau kalian tamatnya SMA, kecuali kalian SMK. Kalian pasti akan lebih dibutuhkan di dunia kerja, kan? Jadi negara tetap memberikan pilihan, ya. Kalian bisa masuk SMK, tapi SMK pun negeri juga banyak. Uang sekolahnya free, gratis, ada uang praktek, ada uang lab. LKS tetap sama. Nah, tapi memang lebih menjanjikan. Ya, SMK lebih menjanjikan. Kalian ambil SMK Telkom, tamat kalian bisa kalian kerja di Telkom. Bisa. Karena kalian sebelum tamat kalian udah magang di Telkom. Kalian bisa lanjut jadi petugas lapangan, masang kabel, turunin kabel. Itu kan anak SMA, anak tamat SMA, bukan sarjana. Ya. Dibutuhkan, SMK dibutuhkan. SMK listrik misalnya, ya, PKL ke PLN, itu dibutuhkan. Kalian lihat kalau ada kita laporan ke PLN, yang datang memang yang besar-besar, yang pegawai-pegawai, tapi yang disuruh manjat anak STM, ya kan, anak SMK. Kami udah berapa kali di gang kami manggil itu anak SMK yang kalau memang anak SMK-nya nggak ngerti, anak SMK cuma bawa tangga. Yang memang yang kalau agak berat, mereka pegawainya yang manjat. Nah, seperti ganti kabel atau apa itu mereka yang manjat. Yang kedua, pokok pikirannya adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara selalu mencanangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya di mana Presiden Jokowi saat ini memeratakan pembangunan di setiap daerah agar tidak ada lagi yang merasa tertinggal. Kan? Kita lihat sekarang Papua sudah sangat bagus, ya kan? Banyak tujuan wisata ke sana. Memang pembangunan harus merata di setiap daerah. Kita juga ada merasakan walaupun tidak secara langsung. Jalan-jalan di jalan utama itu sudah mulus. Ya. Seperti Jalan Sutomo. Jalan Sutomo kalian lihat itu udah mulus. Yang Sutomo sampai ke Krakatau sana itu udah mulus, beton. Tinggi 30 cm. 30 atau 50 cm dari dasar dinaikkan. Tidak mungkin banjir lagi di sana. Kalau banjir ya jatuh ke bawah. Itulah negara gimana mewujudkan keadilan. Jadi harus adil. Ya. Kalau dari banyak pemilihan gubernur wali kota yang banyak disoroti adalah masalah banjir. Ya. Jadi jangan kita pernah menyalahkan wali kota, gubernur, presiden terpilih dengan problem banjir. Kenapa? Karena itu sudah ada sejak zaman dahulu. Ya. Kenapa makin diperparah? Karena kita juga yang salah. Ya, kita juga yang salah membangun permukiman di bataran sungai. Dilakukan penimbunan di sungainya ditimbun, dibangun, jadi sungai kecil.
kita logika, ya. Kalian kecilkan sungai, air nggak akan berkurang, ya. Kita bicara logika. Kalian kecilkan sungai, sama kalau kalian misalnya taruh air di bak 5 liter, kalian kecilkan jadi 4 liter, air itu akan meluber. Jadi jangan salahkan kalau air itu jadi banjir karena kita juga yang membangun pemukiman di bataran sungai. Kan? Hanya yang kita lakukan pemukiman di bataran sungai. Hati-hati. Pokok pikiran yang ketiga itu negara yang berkedaulatan rakyat. Hal ini dibuktikan dengan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan bersama rakyat dengan adanya MPR, DPR, dan DPD yang dipilih langsung oleh rakyat. Masalah dia menjalankan amanah rakyat atau enggak itu tergantung kalian yang milih. Jangan pernah salahkan dia naik karena kita yang milih, ya. Jangan pernah salahkan caleg-caleg itu naik duduk. Jangan pernah puji caleg-caleg itu naik duduk, itu jangan pernah. Yang melakukan kebijakan-kebijakan, karena kalau mereka melakukan kebijakan memang itu kerja mereka, kewajiban mereka. Ya. Kalau mereka ternyata terpilih tidak sesuai ekspektasi kita, ya kita yang milih. Saya nggak bilang orangnya siapa yang milih, kita bangsa Indonesia. Buktinya dia bisa duduk dengan hasil pemilihan. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang adil dan beradab. Apa di sini dibuktikan? Dibuktikan dengan kebebasan beragama. Di sini tidak ada pemaksaan agama. Ya, di Indonesia tidak ada pemaksaan agama. Kebanyakan kita memang pemaksaan agama karena apa? Karena garis keturunan. Ya. Kita memilih agama karena garis keturunan. Saya juga seperti itu. Ya. Saya beragama Islam, memang dari keluarga saya seluruhnya beragama Islam. Ya. Tidak ada yang di luar agama Islam. Ya, bahkan nenek kandung saya itu ketua Putri Aisyah Sumatera Utara di Muhammadiyah. Jadi termasuk ada punya nama juga di Muhammadiyah. Kami sudah di situ. Seperti kalian, misalnya kalian Kristen atau apa, memang garis keturunan. Kan? Kalau ada yang mempelajari agama, itulah terjadi beberapa, kita lihat berita ada yang pindah agama. Biarkan, itu pilihan mereka, jangan dihujat. Ya, jangan dihina. Oh, itu pilihan dia. Dia mau pindah dari Islam ke Kristen, Kristen ke Islam, Islam ke Hindu, Hindu ke Islam, silakan. Ya. Enggak ada kepentingan. Toh yang berdosa-dosa dia, ya, yang berdosa terhadap agama sebelumnya dia, nggak kita yang berdosa. Di negara sudah memberikan kebebasan. Yang tidak boleh itu jika seseorang mengejek atau mengolok-olok agama, ya, itu baru bisa kita laporkan. Ya. Saya termasuk teman satu angkatan saya ada yang Kristen, mahasiswa saya ada yang Hindu, ada yang India, Rina India, sama Wenggedes India, ada yang Cina, Buddha, kuliah di WISU. Ya, tahun 2004 3 orang, 2 laki-laki 1 perempuan Cina, kuliah di WISU Fakultas Hukum. Yang India itu Istanbul 2008. Yang Kristen ada Istanbul sama saya, sama adiknya 2006. Itu dari bapaknya kuliah di WISU, makanya anaknya pun Kristen semua kuliah di WISU.
bapaknya hakim, lulusan WISU S1-nya. Sama kayak kalian nanti di sini, tamat di sini, ya, nanti punya anak, pasti kalian kuliah kan ke sini kalau nggak lulus negeri. Karena kalian berasal dari sini, kalian meneruskan kampus ini, di mana kampus ini tetap bisa hidup. Kalian punya anak, punya sepupu, kalian hidupkan kampus ini. Lanjutnya ada asas negara hukum. Ya, setelah Undang-Undang Dasar diamandemen, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum di mana sebelumnya hanya tersirat diatur dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau sebelum amandemen ini belum ada di pasal undang-undang itu yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Tapi setelah amandemen ada di pasal 1 ayat 3. Di pasal 1 ayat 3 yang dijelaskan negara Indonesia adalah negara hukum. Ini udah kuning-kuning udah lama ini, dari 2008 2009 nih saya beli. Tapi saya juga lihat kok harganya masih tetap stabil, masih sekitar segitu. Ya, dalam negara hukum, hukumlah memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Ya. Hukum yang tertinggi dalam negara ini. Jadi hukum yang mengatur presiden, hukum yang mengatur menteri-menteri, hukum yang mengatur pejabat-pejabat negara. Ya. Jadi kalau presiden melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bisa diturunkan dengan jalur hukum yang benar. Lihat undang-undangnya. Begitu juga dengan wakil presiden dan menteri-menteri, jika melanggar bisa diturunkan. Unsur khas daripada suatu negara hukum atau Rechtsstaat adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, kultur, dan pendidikan. Ya, jadi hak asasi kita itu tetap dilindungi. Kita selalu dilindungi hak asasi. Apa itu hak politik? Kalian diberikan kebebasan berpolitik. Kalian mau masuk partai politik silahkan, nggak mau silahkan. Kalian disuruh memilih waktu pemilu silahkan, kalau mau, nggak mau nggak ada pemaksaan. Nggak ada kalian gara-gara nggak milih kalian ditahan, nggak ada. Ya kan? Himbauan. Saya pernah masuk juga di PPS, Panitia Pemungutan Suara KPU Medan. Dari awal penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, itu partisipasi masyarakat Kota Medan itu hanya 50-60%. Banyak yang tidak peduli. Ya, jadi jangan salahkan bisa satu caleg naik. Karena yang milih pun 50-60% dianggap 100%. Kalau di perhitungan untuk memenangkan siapa yang pantas menang. Jadi kalau misalnya jumlah pemilih yang 100% itu misalnya 2000, ternyata yang milih hanya 1000, ya 1000 dikira, enggak 2000-nya. Ya. Jadi kalau ada kesempatan milih, kalian bisa ya kalian pilih. Kalau enggak, ya kalian silakan mau kalian apakan. Ya. Adanya peradilan yang bebas, tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan dan kekuatan lain apapun. Jadi intinya peradilan yang ada di Indonesia ini tidak boleh ada kekuatan politik di dalamnya. Ya. Di mana Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, bahkan presiden pun tidak bisa mengintervensi peradilan.
Ya. Presiden tidak boleh mengintervensi pengadilan yang ada. Pengadilan bisa berdiri sendiri. Ya. Bisa hari ini pemerintah menetapkan undang-undang, 3 hari kemudian bisa MK menyelenggarakan sidang pembatalan undang-undang. Karena nggak ada kekuatan politik, bebas dia. Adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya. Ya. Apa itu bahwa hukum yang ada di negara kita ini adalah berlaku legal, berlaku untuk semua kecuali hukum-hukum adat. Hukum adat hanya berlaku bagi kalian yang masyarakat adat. Atau ada yang masyarakat lain melakukan kesalahan di wilayah adat, maka berlakulah hukum adat terhadap orang itu. Ya. Jadi misalnya kalian berselisih dengan orang di kota Medan ini, kalian sibuk memakai hukum adat, kalian nggak bisa. Tetap kalau udah masuk ke kota Medan, karena di sini nggak ada hukum adat, balik ke hukum nasional. Ya, jadi kalau kalian misalnya di Brastagi sana, memang wilayah kampung halaman kalian, yang memang pakai hukum adat, ya hukum adat pasti yang utama. Di pengadilannya pun pertimbangan awalnya pasti hukum adat. Ya. Adanya undang-undang dasar memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat. Nah, dari dalam undang-undang dasar ini ada ketentuan tertulis bagaimana hubungan presiden dengan rakyatnya, hubungan presiden dengan wakil-wakil rakyat. Ya. Bagaimana cara masyarakat menyampaikan aspirasi, sudah diatur. Orasi, ya, aksi demonstrasi, itu semua ada aturannya. Ya, aksi-aksi demon itu diurus izinnya dulu di kepolisian, jadi bukan sembarangan. Kalau kalian sembarangan melakukan aksi demonstrasi, kalian bisa ditangkap. Kalau kalian melakukan aksi demonstrasi, terutama di gedung-gedung pemerintahan, kalian daftarkan dulu ke polsek setempat. Pak, besok kami melakukan demonstrasi di kantor ini, di kantor A. Silakan. Tapi kalau nggak kalian apakan, itulah kalian jadi ilegal. Jadi di sini ada juga istilah rule of the law, paling sedikit dapat kita lihat dalam 2 arti. Pertama, dalam artian formil dimaksudkan sebagai kekuasaan publik yang terorganisir, yang berarti setiap tindakan dan perbuatan atau kaidah-kaidah didasarkan pada hierarki pemerintahan yang lebih tinggi. Jadi adanya perlindungan hak asasi manusia. Ini di setiap negara selalu didengungkan perlindungan hak asasi manusia. Kita dihebohkan dengan kasus Munir dan Polikarpus. Adanya pemisahan kekuasaan dari pemerintahan kekuasaan pusat ke daerah, ke provinsi, provinsi ke kota. Ya. Antara kota satu kecamatan dan kecamatan yang lain ada pemisahan kekuasaan. Di mana batas-batas kekuasaannya? Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Jadi setiap pemerintah melakukan sesuatu harus ada dasar hukumnya. Gak bisa sembarangan wakil-wakil rakyat itu melakukan perbuatan. Gubernur, bupati walaupun mereka sudah terpilih, mereka gak bisa sembarangan. Tetap harus ada undang-undang yang mereka lihat dulu, apakah melanggar atau tidak. Ya.
Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Ya, ini ada di setiap kota, ada itu peradilan tata usaha negara. Kalau ada gugatan tentang administrasi, pemerintahan maupun undang-undang, itu bisa diajukan di peradilan tata usaha negara. Artu dia di jalan listrik, ini pindah ke jalan, lupa saya jalan apa ya. Ini ada rule of the law dalam arti material atau ideologis, mencakup ukuran-ukuran tentang hukum yang baik atau yang tidak, yang antara lain mencakup kesadaran ketaatan warga masyarakat terhadap kaidah hukum yang ditetapkan oleh yang berwenang. Ya, jadi kesadaran warga masyarakat dari kita, ya, misal masa pandemi yang lalu kita diwajibkan pakai masker. Ada nggak kalian sadar pakai masker? Ya, keluar rumah pakai masker. Ada nggak? Keluar rumah kalau hanya perlu saja, yang urgent saja. Ada nggak? Dilarang makan di rumah makan, hanya boleh beli bungkus pulang. Tapi banyak juga saya lihat yang makan di tempat. Jadi banyak di sini kita yang melanggar. Ada ketentuan, kita yang melanggar. Ya. Kadang juga kita juga sebagai pelaku usaha yang melanggar. Ya. Udah dibilang dilarang makan di tempat, dia nyediakan meja, ya sama aja. Kan? Bahwa kaidah-kaidah tersebut harus selaras dengan hak asasi manusia. Jadi bagaimana aturan-aturan yang ditetapkan kepada kita harus sesuai dengan hak asasi manusia. Jangan bilang kalian nggak boleh makan di tempat, keluar kalian dilanggar hak asasi kalian. Ada banyak Gojek, Grab, Shopee segala macam. Kalian bisa beli makanan secara online. Ya kan? Jadi jangan bilang mau beli makan aja dilarang. Apalagi kalau dalam satu daerah sudah terkena COVID, pasti satu wilayah diblokir. Saya pernah itu. Di tetangga saya jaraknya ada 200 meter, kena satu keluarga. Kami sekitar nggak boleh keluar, sama sekali nggak boleh keluar. Ya. Makanya saya harus ngajar di sana pun saya bilang saya nggak bisa keluar, ini aturan dari pemerintahnya. Saya kirim ke grup kampusnya, saya nggak bisa keluar, ini ada aturannya. Kami diblokir di sini, nggak boleh keluar karena ada yang kena satu keluarga itu 4 orang. Ya, tapi kena imbasnya, jarak 1 kilometer sekitar situ kena semua. Negara berkewajiban menjamin tercapainya suatu keadilan sosial, kebebasan, kemerdekaan, penghargaan wajar terhadap harkat dan martabat manusia. Ya, jadi di setiap peradilan, kalau kalian lihat di setiap sidang peradilan itu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Tidak pernah hakim itu menjatuhkan terdakwa, walaupun terdakwa itu sudah jelas bersalah. Ya, pasti kalaupun udah dijatuhkan pidana, kalian lihat dia apa? Kepada terdakwa atau kuasa hukumnya, jika ingin melakukan upaya hukum dipersilahkan 14 hari dari sekarang. Ya. Adanya tata cara yang jelas dalam proses untuk mendapatkan keadilan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dari penguasa. Ya, ada tata cara yang jelas kalau kita ingin memperoleh keadilan. Misalnya seperti tadi saya bilang, ada peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai, kita ajukan ke MK.
pembatalan pasal atau bahkan pembatalan undang-undang bisa kita ajukan ke MK. Ya kan? Banyak kok di MK itu putusan untuk pembatalan pasal maupun pembatalan undang-undang. Adanya peradilan yang bebas dan merdeka dari kekuasaan dan kekuatan apapun juga. Jadi kekuatan apapun selain kekuatan pemerintah tidak boleh ada di peradilan. Termasuk kekuatan presiden pun tidak boleh ada. Tidak boleh presiden mengatur peradilan. Ya. Tidak boleh istilah menjadi setir dari peradilan. Peradilan harus bebas bergerak sendiri. Ya. Jadi kalau hakim itu ada dia rule-nya ke atas. Ada hakim agung segala macam sampai Mahkamah Agung ada. Kalau hakim konstitusi itu bukan dari CPNS hakim. Ya, hakim konstitusi itu adalah mereka para pakar-pakar hukum. Selanjutnya ada asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Kedaulatan artinya kekuasaan atau kewenangan tertinggi dalam suatu wilayah. Ya. Jadi dalam suatu wilayah, dalam beberapa seperti kita ini dalam Indonesia ada beberapa pulau, kedaulatan tertingginya adalah Indonesia. Ya. Pasal 1 ayat 2 mengatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 45. Di kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Rakyat harus mengawasi tentang kinerja pemerintah. Selanjutnya ada asas negara kesatuan. Pada asas negara kesatuan dideklarasi pada saat menyatakan memproklamirkan kemerdekaan oleh pendiri negara. Ya. Jadi asas negara kesatuan ini sudah diproklamirkan dari pidato Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1945. Ya. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 45 Undang-Undang Dasar 45 juga menjelaskan negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya, jadi negara kesatuan yang tertinggi atas semua urusan negara ada di tangan pemerintahan pusat atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara ialah di pemerintahan pusat. Jadi adanya kedaulatan di setiap wilayah negara kita ini tetap berpusat kepada pemerintah pusat di Jakarta. Presiden, ya, jadi gubernur itu memberi laporan ke presiden tentang kemajuan atau kemunduran daerahnya, ya. Jadi seperti saya katakan di pertemuan sebelumnya itu ada dari bawah itu misalnya Kepling atau Kades, baru ke lurah, lurah ke camat, camat ke wali kota ke gubernur, gubernur ke kementerian, baru ke presiden. Tetap semuanya menuju ke presiden. NKRI dapat menjadi dasar suatu persatuan mengingat bangsa Indonesia beraneka ragam suku, bangsa, agama, budaya, dan wilayah yang merupakan warisan kekayaan yang harus dipersatukan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, apa itu? Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Ya, berbeda-beda kita, beda agama, beda suku, beda ras, agama, warna kulit, segala macam jangan dibahas. Yang penting kita Indonesia. Dan bahas itu akan terjadi pertentangan, akan terjadi permusuhan. Ya, kalian boleh bahas perbedaan kalau kalian ngerti menempatkannya.
Ada asas pembagian kekuasaan dalam check and balance, seperti kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Tapi dalam ajaran Trias Politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi setiap lembaga-lembaga itu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu, walaupun terpisah-pisah tapi tetap dalam satu tujuan yang sama. Ya. Jadi tujuan dari pemisahan kekuasaan ini agar tidak ada kesewenang-wenangan dari pemimpin negara. Ya. Kalau tidak ada pembatasan-pembatasan seperti ini, terjadi kesewenang-wenangan, ya, sesuka hati, ya, bisa saja misalnya nggak ada pembatasan, mohon maaf, misalnya presiden bisa sesuka hati dia lah mau ngapain, ya, gubernur suka hati dia, tapi karena ada undang-undang, ada aturannya, ada lembaga yang mengawasi, tetap harus sesuai dengan aturan. Ya, Undang-Undang Dasar 45 membagi kekuasaan negara atau membentuk lembaga kenegaraan yang mempunyai kedudukan sederajat serta fungsi dan wewenangnya masing-masing, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah. Ya, Dewan Perwakilan Rakyat yang kita kenal dengan DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat kita kenal MPR. Dewan Pimpinan Daerah kita kenal dengan DPD. Badan Pemeriksa Keuangan kita kenal dengan BPK. Itu yang saya minggu lalu ada sebut kata BPK. Ada Presiden dan Wakil Presiden. Ada Mahkamah Agung yang kita kenal dengan MA. Ada Mahkamah Konstitusi yang kita kenal sebagai MK. Ada Komisi Yudisial yang kita kenal dengan KY. Ini singkatan-singkatan resmi yang ada di dalam undang-undang. Kemungkinan ke depan-depannya nanti saya nyebutkan hanya singkatan-singkatannya, kalian harapnya sudah mengerti. Ada juga lembaga-lembaga lain yang kewenangan diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 dan lembaga yang pembentukan dan kewenangan diatur dengan undang-undang. Jadi ada lembaga tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Tapi ada juga lembaga yang diatur dalam undang-undang. Apa yang dalam Undang-Undang Dasar 45 seperti tadi, DPR, MPR, BPK segala macam tuh ada di Undang-Undang Dasar 45. Yang dalam undang-undang apa yang diatur? Lembaga negara, misalnya BI, Bank Indonesia, nggak ada dalam Undang-Undang Dasar pengaturan tentang BI. Paling ada perbankan, ya. Keuangan. Tapi kalau dalam BI adanya di Undang-Undang Bank Indonesia. Ada Undang-Undang Perbankan, ada Undang-Undang Perbankan Syariah. Banyak undang-undang turunannya. Ya. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan negara seperti dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu, seperti yang tadi disebut di atas. Yang tadi kekuasaan legislatif, eksekutif, federatif, dan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya. Akan tetapi Undang-Undang Dasar 1945 membagi kekuasaan negara dalam lembaga-lembaga tinggi negara dan mengatur pula hubungan timbal balik antar lembaga tinggi negara tersebut dan akan Jadi lembaga tinggi negara dan mengatur lembaga tinggi negara dan hubungan timbal balik antar lembaga tinggi negara. Ya. Jadi undang-undang itu, Undang-Undang Dasar mengatur lembaga-lembaga negara dan lembaga tinggi negara. Ada undang-undang yang mengatur bagaimana hubungannya. Ya. Bagaimana hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara lainnya. Contoh singkat, bagaimana hubungan antara BI dengan perbankan kita, bank-bank kita.
Misalnya Bank Mandiri, BRI, Bank Sumut, bank apapun kalian, tetap dia harus berhubungan dengan BI. Ya. Jadi kalau BI tutup, ini bank nggak bisa buka. Bank apapun nggak bisa buka. Karena setiap kita kredit atau masukkan uang, kita tarik uang, itu tetap ada laporan ke BI secara otomatis langsung. Bukan setelah 1 hari itu, saat kita upload, saat kita ngajukan misalnya pengambilan uang, itu masuk ke sistem mereka memberikan laporan ke BI. Biar ada pengawasan, apalagi dalam dunia perbankan sekarang sudah ada banyak pengawas seperti OJK, LPS. Ya. Kenapa? Karena pada masa lalu banyak bank-bank yang tiba-tiba bangkrut dan pemiliknya menghilang. Nah, itu yang sangat ditakutkan. Makanya ada LPS, lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan pun tidak bisa membantu kita sebagai nasabah kalau uang kita terlalu banyak di bank. Ya. Berapa yang dijamin LPS? Kalau nggak salah saya, kalau belum ada perubahan, itu 2 miliar per bukan satu rekening, satu nik. Jadi kalau kalian punya uang banyak, kalau kalian takut banknya bangkrut, kalian bagi-bagi aja. Ya, 2 miliar di tabungan kalian, tabungan suami, tabungan anak satu. Jadi kalau nanti banknya misalnya maaf kata bangkrut, ya semua diganti cepat. Tapi kalau kalian di bank misalnya kalian taruh 10 miliar misalnya, saat banknya bangkrut diganti uang kalian, tapi yang 2 miliar dulu, yang 8 miliar tunggu antrian sampai yang 2 miliar ini terbayar semua. 2 miliar ke bawah terbayar semua. Baru yang lebihnya dikumpulkan. Yang lebih dari 2 miliar itu dikumpulkan berapa nasabah, berapa sisa dana bank itu dibagi rata. Enggak mesti kalian 800 M itu bisa apa, yang beratus-ratus M kalian di dalam itu bisa diselamatkan. Makanya banyak orang sekarang investasi di emas, ya kan, rumah, tanah. Kenapa? Karena itu yang naik. Kalau kalian investasi ke kendaraan, sehebat apapun kendaraan yang kalian beli, percayalah 5 tahun 10 tahun nggak ada harganya lagi, turun jauh. Kecuali kalian beli mobil antik. Kalian beli ini hari misalnya 300 juta, 5 tahun 10 tahun lagi bisa 500 juta dia. Bisa mungkin 1 M. Karena mobil antik. Tapi kalau kalian beli mobil biasa, ya, kecuali kalau kalian beli motornya Harley Davidson. Ya, kalau kalian pakai Harley Davidson, iya, tiap tahun pun naik dia. Itu dia ada barang-barang yang memang naik, ada yang tiap tahun itu turun. Tapi kalau emas, tanah segala macam, ambil bisa. Kalau kalian sudah bekerja misalnya, ada tabungan kalian, daripada kalian simpan di bank yang nggak jelas nanti kemana, bisa kalian DP misalnya tanah, kalian ambil tanah, kalian cicil tanah. Kalau kalian udah bekerja, ya, lebih bermanfaat daripada uang kalian habis kemana. Ini uang kalian habis setiap bulannya, gajian habis. 5 tahun 10 tahun lagi kalian punya tanah, ya kan? Tanahnya bisa kalian bangun rumah, kalian sewa-sewakan, berduit sama kalian. Itu namanya investasi, ya. Kalau yang saat sekarang ini yang kecil-kecil kayak saya bilang itu emas, ya kan? Emas, ya. Kalau dulu saya waktu pertama kali di tahun 2010 itu saya beli emas, itu saya ingat kali 480 antam, logam mulia antam. Sekarang berapa harganya? 1.021.000. Bayangkan 2010 ke sekarang saja
Baru berapa? 12 tahun. Harganya udah lebih dari 2 kali lipat. Ini saya real, saya pernah beli 5 juta itu dapat 5 gram. Dapat 10 gram. 2 keping 5 gram. Nah, saya jual semalam di harga 700.000 saat butuh uang waktu itu, dan harga pun udah termasuk naik jauh dari 400 ribuan ke 700 ribuan, hampir 800. Itu baru investasi yang betul. Ya, HP mahal-mahal untuk apa kalian HP mahal-mahal? Toh fungsi HP itu semua sama. Ya kan? Telepon, SMS, kalau sekarang bisa WA, bisa videoan yang lancar. Mungkin kalian nanti kuliahnya zooming, bisa zooming dengan lancar, kan itu kan? Ya. Jadi kalau nggak terlalu kali butuh untuk kerjaan kalian, tuh apa kalian beli HP yang mahal, iPhone segala macam? Kalau kalian tadi istri wali kota, ya iyalah, ya kan? Istri gubernur, ya kan? Pakai iPhone. Kalau enggak kan nanti diejek orang, masa ibu wali HP-nya murahan katanya. Namanya gaya hidup, bukan juga kebutuhan. Sesuaikan dengan kerjaan kalian. Sama kayak kami, kawan-kawan kami, ya kan? Kalau kami masih bisa nih naik kereta, tapi ada nih kawan kami yang lulus kejaksaan nggak bisa naik kereta. Ya. Jadi mau nggak mau saat dia pengangkatan, dia gadai SK-nya, ambil mobil. Bukan kebutuhan, gaya hidup. Kebanyakan kita beli kendaraan untuk gaya hidup. Jadi jangan cerita kebutuhan. Kalau kebutuhan misalnya HP 2 juta pun udah hebat. Udah internet pun udah lancar. RAM-nya pun udah tinggi istilahnya, ya kan? Apa kalau yang masalah jaringan-jaringan yang penting nggak nge-lag kan udah bisa dipakai. Masa kita kepintaran karena kita bukan orang IT, nyari CPU-nya apa, ininya apa segala macam, itu bukan bidang kita. Yang bidang kita apa? Kita mahasiswa, guru. Apa yang kita butuhkan agar HP ini berguna saat nanti ke depannya mungkin ada pembatasan sosial lagi, kuliah atau sekolah Zoom, kita bisa pakai untuk Zoom nggak nge-lag. Kan itu tujuannya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Jangan setiap bulan kalian ganti, setiap keluar yang baru kalian ganti, heboh ganti. Nggak ada manfaat sama kalian. Nggak ada manfaat, saya bilang itu aja. Ya. Saya baru beli HP baru yang spek-spek apa ini karena memang kebutuhan untuk ngajar. Ya, kebutuhan untuk ngajar. Itu pun paling tinggi saya beli 3.200.000. Itu A54 apa A53 Oppo. Itu kebutuhan ngajar. Yang pertemuan pertama saya bawa itu. Ya. Jadi inilah pertemuan kita hari ini, pertemuan keempat. Masalah asas-asas hukum tata negara. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat sore wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.